Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Taib ayuhat talabah, kaifa halukum? La'allakum bisihhatin wa khairin fi buyutikum. والحمد لله هذا اليوم نحن نلتقي في دراسة مادة تعليم اللغة العربية، وإن شاء الله هذا اليوم أستاذة ستشرح لكم بمادتنا يعني أنواع مواد تعليم اللغة العربية. Ya, أنواع مواد تعليم اللغة العربية نحن سنستعمل النظريات عامة. Ya, jadi kita akan gunakan teori umum yang mana ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Jadi jenis-jenis bahan ajar ini istilahnya sama pada teori-teori yang digunakan pada mata kuliah mata pelajaran atau jurusan-jurusan kependidikan lainnya gitu. Namun nanti kita akan arahkan bahwa secara isinya nanti itu adalah bahasa Arab atau mata pelajaran bahasa Arab gitu ya. Nah, maka di sini untuk jenis-jenis bahan ajar, ya nanti akan ada pengelompokannya menurut beberapa ahli. Namun sebelum itu kita akan kenalkan dulu istilah dari jenis apa dari bahan ajarnya sendiri. Ada istilahnya handout nanti ya. Handout itu adalah bahan pelajaran yang cukup ringkas, yang mana dia bersumber dari beberapa literatur dan ini tuh sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan materi pokok yang akan disajikan. Jadi untuk handout ini biasanya digunakanlah oleh para guru ataupun dosen itu dari PowerPoint yang sudah dibuat kemudian dicetak dalam bentuk slide-slide itu dalam bentuk cetakan gitu ya, dalam satu lembar itu bisa saja 4 slide atau 6 slide gitu ya. Kemudian dibundalkan. Kemudian modul itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri ya tanpa adanya guru ataupun dengan bimbingan guru. Jadi modul ini bisa saja menjadi bahan pokok nanti atau bisa saja menjadi bahan ajar penunjang. Kemudian buku teks itu umumnya adalah dalam bentuk tertulis yang mana memang penyajiannya itu adalah memang ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari si penulis, namun yang ditulis itu adalah sesuai dengan kurikulum yang berlaku gitu. Kemudian ada LKS atau lembar kerja siswa, itu adalah lembar-lembaran yang memang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Jadi pada LKS ini biasanya itu sudah disajikan kompetensinya di dalam dan materi secara singkat saja untuk panduan. Nah, kemudian memang yang lebih banyak itu porsinya adalah latihan atau tugas. Kemudian ada juga model atau market, itu adalah bahan ajar yang berupa tiruan gitu ya, dari benda nyata yang mana sesuatu yang sulit untuk dibawa ke kelas gitu ya. Kemudian, bisa kita bawa dengan cara adanya benda tiruan, apakah dengan gambarnya gitu ya. Kemudian ada juga brosur yang mana ini informasi tertulis mengenai suatu masalah yang dia nanti, ada dalam bentuk cetakan gitu ya. Kemudian ada beberapa halaman dan dia bisa dilipat tanpa dijilid, dia selebaran cetakan, yang mana nanti ini juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran itu sesuai dengan tema atau kompetensi yang akan dicapai. Kemudian untuk leaflet itu adalah bahan cetak tertulis, ya dia adalah lembaran yang dilipat tapi tidak bisa dimatikan atau dijahit, berarti itu lebih tebal gitu ya. Kemudian agar, terlihat lebih menarik nanti didesainlah dengan, ilustrasi atau, ya gambar, pakai warna, kemudian, bahasa yang digunakan pun sederhana ataupun singkat gitu ya. Dan ini nanti, memang tujuan leaflet ini bisa mencapai 1 KD atau bisa saja lebih gitu ya. Ini pun sesuai nanti kepada, materi apa yang ingin kita sajikan. Apakah ini dalam bentuk mahro kitabah contohnya, atau untuk mahrotul kalam, atau mahrotul qiraah atau bagaimana. Kemudian wall chart itu adalah bahan cetak. Nah, biasanya berupa bagian atau siklus proses atau grafik. Jadi ini bisa kita gunakan untuk misalnya untuk pembelajaran tarkib ataupun nahu ataupun sorof, di mana materi tersebut nanti kita bagan-bagankan. Nah, untuk memudahkan siswa memahami ataupun untuk memudahkan siswa menghafal. Jadi bisa saja itu dari siswa yang kita minta untuk memformulasikan seperti itu, atau kita yang sebagai seorang guru yang akan menyajikan. Dari istilah-istilah tersebut, baru kita lihat
Di sini jenis-jenis bahan ajar menurut para ahli. Pertama menurut Heinisch dan kawan-kawan, bahwa bahan ajar itu adalah, jenis-jenisnya ada yang tidak bisa diproyeksikan, ada yang bisa diproyeksikan, ada dalam bentuk studio, ada yang bentuk video. Di mana yang tidak bisa diproyeksikan seperti foto, diagram, gambar, dan segala macam. Yang diproyeksikan berarti menggunakan alat proyektor seperti OHP, komputer, laptop, ya. Kemudian dalam bentuk studio itu seperti kaset, CD, ya, dari perusahaan rekaman. Kemudian bahan ajar video, ya, atau ya video seperti, ya video itu sendiri, kemudian film. Sedangkan menurut, Abdul Majid, ya jenis-jenis bahan ajar ini ada yang dalam bentuk cetak, ada yang bentuk audio, ada yang audiovisual, ada yang interaktif. Kalau cetak seperti handout, buku, modul, LKS, foto, gambar, brosur, sebagaimana yang sudah dijelaskan maksudnya masing-masing. Kemudian ada yang non cetak seperti audio, audiovisual, dan interaktif. Audio, kaset, radio piringan hitam, CD audio. Sedangkan, audiovisual seperti VCD, film, gitu ya. Kemudian yang interaktif seperti CD interaktif, yang mana pada yang interaktif ini, di mana, bisa terjadi interaksi dengan cara siswa menekan tombol-tombol, yang menunjukkan arah apakah nanti latihannya berupa pertanyaan atau memang latihannya, untuk kosakata atau nanti latihannya untuk komunikasi gitu ya. Seolah-olah siswa, berinteraksi dengan, apa namanya, dengan CD tersebut. Jadi di CD itu ada berupa aplikasi yang membuat siswa dengan tombol-tombol tersebut siswa bisa belajar sendiri gitu ya. Kemudian ada juga jenis bahan ajar menurut Mulyasa itu adalah bahan cetak seperti modul, buku, LKS, handout, leaflet, chart dan seperti tadi. Nah, kemudian audiovisual, video, film, CD, kemudian audio, radio, kaset, CD audio, dan PH, ini perusahaan rekaman, kemudian visual, foto, gambar, model atau market, dan multimedia seperti CD interaktif atau komputer based internet. Nah, jadi secara umum bahwa untuk jenis-jenis bahan ajar ini hampir sama gitu ya, hampir sama pengelompokannya. Nah kemudian ada juga yang mengelompokkan bahwa jenis bahan ajar tuh ada yang berdasarkan bentuk, cara kerja, dan sifat. Kalau bentuk, bentuknya ada cetak atau non-cetak. Kalau cara kerjanya ada yang bisa diproyeksikan, ada tidak. Kalau secara sifatnya ada yang sifatnya itu berbasis teknologi. Nah, ada yang memang digunakan untuk praktek atau proyek. Ada yang memang dibutuhkan sifatnya itu untuk interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh seperti, menggunakan video conference, seperti kita menggunakan Zoom, Google Meet, seperti itu ya. Nah, atau, dengan video call gitu ya. Nah, kemudian dari jenis-jenis bahan ajar yang sudah dijelaskan itu, jadi kesannya itu kita kan media gitu ya. Jadi bahan ajar dalam berbagai macam bentuk jenisnya, kalau memang kita lihat dari sudut pandang teknologi pendidikan, memang dia digolongkan sebagai bagian dari media pembelajaran gitu ya. Namun sebenarnya kemudian dengan adanya media pembelajaran ini, siswa mempunyai sarana untuk bisa memahami atau menguasai informasi secara kompleks, itu bersifat verbal gitu. Jadi selama ini yang kita bayangkan bahwa bahan ajar itu hanya cetak saja, ternyata tidak, juga non cetak dan, namun yang non cetak di sini seperti video gitu ya, film, kemudian audio, itu bukan alatnya yang di sini yang dikategorikan, tetapi isi dari alat tersebut, itu yang kita maksud bahan ajar. Kemudian buku ajar, nah ini ya dalam istilah bahasa Arab itu adalah kitab ta'lim. Nah, secara garis besar dikelompokkan menjadi bahan cetak dan non cetak. Jadi yang termasuk cetak itu adalah buku, LKS, nah yang non cetak video, slide, dan ini yang untuk bahasa Arab. Bisa kita gunakan secara umum, namun yang spesifik seperti yang dijelaskan tadi jenis-jenis juga bisa digunakan. Baik, saya rasa, cukup sampai di sini penjelasan tentang, bahan ajar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.